ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Masih sehat semua kan? Masih semangat selalu ya belajar daringnya? Nah, hari ini kita akan belajar daring lagi nih. Nah, belajar daring hari ini kita masuk tema 4. Tema 4, subtema 3, pembelajaran IPS. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan pembelajaran IPS. Materinya yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya kegiatan ekonomi itu apa? Ayo, nah mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya, baik dari orang tuanya ataupun dari temannya, tetangganya, bahkan orang-orang terdekat kegiatan ekonomi. Cuman mungkin anak-anak belum mengetahui lebih jelas apa itu kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, kita kan manusia membutuhkan sesuatu ya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan primer atau kebutuhan tambahan. Karena kita manusia ini sangat membutuhkan kebutuhan. Seperti kita membutuhkan beras, membutuhkan pakaian, terus lagi membutuhkan hiburan. Nah, itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 anak-anak, yaitu ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, dan ada yang namanya konsumsi. Ayo, sudah pernah dengar belum kata-kata itu? Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi yang mendengar kata-kata itu ya. Kata produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini akan Ustaz jelaskan apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Kita masuk yang pertama ya, yaitu produksi. Apa ya produksi itu? Nah, kira-kira produksi itu apa ya? Nah, di sini akan Ustaz jelaskan ya. Produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Itu dinamakan produksi. Jadi, barang, pakaian, baju yang kita pakai ini dihasilkan oleh manusia. Beras yang kita makan itu dihasilkan oleh manusia. Sepatu yang kita pakai pada saat sekolah itu dihasilkan oleh manusia. Yang menghasilkan barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari itu dinamakan produksi. Nah, itulah yang dinamakan produksi. Orang yang membuat suatu barang itu, baik barang ataupun jasa, itu yang dinamakan produksi. Nah, di sini selain orang bisa membuat barang, di sini juga bisa membutuhkan jasa. Kita selain membutuhkan barang, kita juga membutuhkan jasa. Nah, jasa itu apa? Jasa itu contoh seperti kalau kita sakit, kita ke rumah sakit, kita membutuhkan dokter untuk memberi obat kita. Kalau kita misalnya kita sekolah ini membutuhkan guru untuk memberi pelajaran. Jadi orang yang bekerja di bidang jasa itu contohnya seperti guru, dokter, montir, terus lagi pengantar, tukang pos, itu adalah yang dinamakan orang-orang yang bekerja di bidang jasa. Nah, sedangkan orang-orang yang bekerja di pekerjaan barang itu bagaimana Ustadz? Kalau di pekerjaan barang itu banyak sekali, contohnya seperti petani, terus lagi nelayan, terus lagi pembuat makanan, terus peternakan. Itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang pembuatan barang. Disitulah yang dinamakan produksi, orang yang membuat barang atau jasa untuk kebutuhan manusia. Jadi kalau guru itu dinamakan produksi bukan Ustadz? Iya, guru itu adalah pekerjaan produksi. Kenapa dinamakan pekerjaan produksi? Karena guru itu memberikan jasa. Jasa apa yang diberikan guru Ustadz? Jasa yang diberikan guru adalah memberikan ilmu kepada anak-anak muridnya. Nah, paham ya di sini ya produksi ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam distribusi. Masih semangat kan? Masih harus tetap semangat ya. Kita masih yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini apa ya? Kira-kira anak-anak sudah pada dengar belum kata-kata distribusi? Nah, mungkin sudah pada dengar ya.
Distribusi ini adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen atau produk kepada konsumen. Ini dinamakan produk distribusi. Nah, barang yang dihasilkan oleh si produksi tadi ini disalurkan kepada konsumen, itu dinamakan distribusi. Nah, contoh seperti ini. Kita membutuhkan beras. Nah, beras ini dijual petani kepada pengepul. Nah, pengepul ini menjual beras ini lagi kepada pemilik toko atau penjual beras. Nah, yang dinamakan distribusinya itu siapa, Ustadz? Yang dinamakan distribusinya adalah yang pengepul beras ini menjualkan beras ini ke toko, sehingga kita sebagai masyarakat bisa membeli berasnya. Itu yang dinamakan distribusi. Contoh lagi Ustadz berikan contoh ya. Misalnya kita membutuhkan pakaian atau baju. Baju yang kita pakai ini dari mana? Dari produksi tadi itu, orang yang membuat baju. Orang yang membuat baju ini menjualnya kepada distribusi. Selanjutnya distribusi ini menyalurkannya lagi kepada penjual pakaian yang ada di pasar, yang ada di mall. Nah, itu yang dinamakan distribusi, orang yang menyalurkan hasil produksi dari si produksi kepada konsumsi. Itu yang dinamakan distribusi. Nah, di sini yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini apa ya? Mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya. Konsumsi ini Ustaz jelaskan, konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan hasil dari barang atau jasa tersebut. Itu yang dinamakan konsumsi. Contohnya, kita membutuhkan beras untuk makan. Otomatis kita pasti membutuhkan beras, maka kita akan membakar beras. Kita olah beras menjadi nasi. Nah, kita membutuhkan baju untuk kita pakai. Nah, baju yang kita butuhkan ini untuk kita pakai, maka yang kita beli maka akan kita pakai. Maka itu yang dinamakan konsumsi. Berarti kita dinamakan konsumsi bukan Ustadz? Iya, kita dinamakan konsumsi. Kenapa dinamakan konsumsi? Karena kita menghabiskan atau menggunakan barang dari produksi tadi. Nah, maka kita dinamakan konsumsi. Nah, paham ya anak-anak ya, sampai sini ya penjelasan dari Ustadz ya tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Tetap semangat belajar di rumahnya, selalu jangan lupa 3M-nya, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak, dan yang paling penting adalah pakai masker setiap kali akan berjumpa atau keluar rumah. Nah, semoga video pembelajaran dari Ustadz ini bisa bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.